Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Iwayuni, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021, mahasiswa Universitas Palangkaraya. Program studi bimbingan dan konseling. Saya bertugas di SMP YPPDP Kota Bontang, Kalimantan Timur. Hari ini 6 Desember tahun 2021, saya siap mengikuti ujian kinerja praktik konseling individual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Permisi Bu, boleh saya masuk? Oh, boleh, boleh. Silakan masuk, Nak. Pakai hand sanitizer dulu ya. Ya, silakan duduk. Kayaknya Bu Yuni baru lihat deh gitu. Ini murid baru ya kalau nggak salah. Iya Bu, saya Sela, murid pindahan. Oh, murid pindahan dari mana, Stella? Saya pindahan dari Jawa Bu. Oh, saya ikut ayah saya pindah tugas ke Bontang. Oh, pindahan dari Jawa. Gimana gitu, Stella kerasa nggak tinggal di Bontang? Sebenarnya di Bontang nyaman-nyaman aja sih Bu. Kotanya tenang, tapi ya gitu, sepi ya Bu, nggak ada hiburan. Iya, jelas kalau dibandingkan dengan yang di Jawa gitu, di sini memang jelas sepi ya gitu. Karena memang tempat hiburannya itu hampir tidak ada, Sel gitu. Tapi kan masih nyaman-nyaman aja ya. Kalau boleh tahu, Sel kelas berapa ini? Saya kelas 9 Bu. Oh, kelas 9 Delta. 9 Delta itu anak walinya Pak Solihin ya? Iya benar. Oh gitu. Berarti Sela kelas tahfidz? Iya Bu, saya kelas tahfidz. Oh, sebelumnya memang di Jawa sudah pernah punya hafalan? Iya, di Jawa saya punya hafalan 4 juz, jadi disambung di sini. Oh, luar biasa ya. Tetap semangat ya gitu supaya nanti hafalannya tetap bagus, bisa berjalan, bisa lebih banyak lagi di sini ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu nih kenapa gitu Sela datang ke sini? Saya kesini mau minta waktu Ibu sebentar. Saya mau sedikit cerita-cerita sama Ibu. Oh gitu, boleh. Kebetulan Bu Yuni lagi tidak ada aktivitas gitu. Memangnya Sela kenapa gitu? Apa sebelumnya Sela udah pernah sering main ke ruang BK? Belum Bu, ini pertama kali saya ke ruang BK. Oh, di sekolah sebelumnya juga belum pernah? Kalau di sekolah sebelumnya, saya pernah dipanggil ke ruang BK. Oh, pernah dipanggil ke ruang BK? Iya, pernah Bu. Kalau boleh tahu, kenapa Sela kok dipanggil di ruang BK? Soalnya nilai saya sempat turun sih Bu. Oh, tapi setelah dipanggil guru BK, udah bagus lagi kan? Iya, alhamdulillah naik. Oh, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya tuh Bu Yuni perkenalan dulu ya, gitu. Saya Bu Yuni nih, Sela di sini, gitu. Kalau Sela mau cerita, mau curhat, datang ke tempat ini ya benar sekali, tepat gitu. Memang ruang BK ini adalah boleh siapapun gitu ya untuk masuk ke sini. Kalau boleh tahu gimana nih kesan Sela setelah masuk ke ruang BK? Ruangannya nyaman sih Bu, adem. Tapi jujur saya agak takut berada di sini. Takut? Tenang aja, Sela jangan takut gitu karena biasanya juga teman-teman Sela yang sekolah di sini gitu juga biasa masuk datang ke sini. Iya sih Bu, tapi kan Sela nggak perlu takut dan ragu untuk datang ke sini berkonsultasi dengan Bu Yuni ya. Karena di sini Bu Yuni sebagai konselor memang bertugas membantu siswa-siswi yang sedang menghadapi masalah atau mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Gitu ya Bu. Iya. Kalau menurut Sela sendiri ya gitu, apa sih peranannya konselor dan konseli itu dalam sebuah proses konseling? Kalau menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dialami siswa. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan Sela itu kurang tepat ya, gitu. Karena Bu Yuni di sini bertugas sebagai konselor yang membantu memfasilitasi, gitu ya, permasalahan Sela yang sedang Sela hadapin, gitu. Sedangkan di sini Sela juga harus berperan aktif, gitu, untuk mengungkapkan apa permasalahan Sela secara jujur, ya, gitu. Kemudian nanti Sela harus menemukan jalan keluar sendiri atas permasalahan yang Sela hadapin. Kalau gitu saya akan berperan aktif Bu di dalam proses ini. Tapi Bu, saya nggak mau kalau ada teman-teman yang tahu. Kalau itu aman ya gitu Sel gitu. Karena di dalam proses konseling ini kita punya kode etik ya gitu. Apapun yang Sela sampaikan sama Bu Yuni, apa yang Sela beritahu ke Bu Yuni gitu, insya Allah itu akan terjamin kerahasiaannya gitu. Jadi nggak akan sampai kemana-mana.
Jadi Stella boleh cerita apapun gitu, insya Allah akan sampai di sini aja, nggak akan kemana-mana. Begitu. Gitu ya. Baik, sebelum kita membahas nanti permasalahan Stella gitu, kita kesepakatin dulu ya, kesepakatan waktu. Apakah proses konseling ini 40 menit cukup waktunya? 40 menit ya? Saya rasa udah cukup sih Bu. Cukup ya gitu. Baik, kita udah sepakat nih, kesepakatan waktunya udah oke gitu. Sekarang boleh deh Stella ceritakan sama Bu Yuni, sebenarnya apa sih permasalahan yang sedang Stella hadapin? Jadi saya sedih nih Bu, soalnya saya masih belum punya teman. Saya di sini baru, tapi nggak ada yang mau temenin saya Bu. Kalau saya datang, mereka kayak ninggalin saya gitu deh Bu. Oh, jadi Stella ini di tempat yang baru ini, sekolahan YPPDP ini, Stella merasa belum punya teman gitu ya. Jadi kalau misalnya apa-apa gitu, Stella merasa tidak nyaman. Memangnya kenapa sih yang membuat Stella itu hal-hal apa gitu yang membuat Stella itu tidak nyaman ketika berada di kelas? Setiap saya datang, pasti semua orang itu acuh. Kayak mereka ngalihin pandangannya gitu deh Bu. Padahal saya nggak ada ngapa-ngapain. Sejak dari awal saya datang, mereka udah gitu. Jadi saya nggak nyaman gitu deh. Jadi Stella merasa nih ya gitu di sini, di sekolah baru ini Stella tertekan gitu karena tidak ada teman-teman yang pro gitu ya ke Stella ya. Saya juga ngerasa bosan belajar Bu. Nggak ada teman yang bisa diajak cerita gitu deh Bu. Kalau saya ke kantin ya, itu nggak ada yang mau nemenin saya. Terus kalau misalnya saya nanya tentang pelajaran, nggak ada yang mau jawab. Saya kan jadi bingung gitu deh Bu. Terus sebenarnya saya pengen bolos aja tiap hari. Soalnya teman-teman di kelas itu suka ngomongin saya di belakang. Jadi hal-hal yang demikian yang membuat Stella itu nggak kerasan ya gitu ketika berada di kelas ya, merasa tidak nyaman gitu. Ya. Iya Bu, soalnya di sekolah saya yang lama, teman-temannya itu pada mau temenan saya apa adanya gitu deh. Kita temenannya nyaman gitu, saling peduli satu sama lain. Memangnya cara Stella berteman gitu ya di sekolah yang lama dengan yang di sekolah baru ini sama? Enggak Bu, beda. Di sekolah ini saya sih memahami satu sama lain sama teman-teman. Tapi kemarin saya sempat ngajak ngobrol mereka sih Bu. Tapi ya gitu, saya dicuekin gitu. Jadi Stella tuh udah berusaha gitu ya ramah ke teman-teman, ngajak ngobrol, tapi teman-teman itu belum memberikan respon baik ke Stella. Iya Bu. Terus gara-gara saya udah tahu kalau bakal dicuekin, saya nggak lagi deh nyapa-nyapa mereka. Tapi Bu, sebenarnya saya paham sih di sini yang harus beradaptasi dengan baik itu saya, bukan mereka. Stella tuh udah sadar kalau misalnya Stella yang harus mulai beradaptasi gitu ya dengan mereka. Terus kenapa nih Stella kok jadi tidak semangat melakukannya lagi? Saya bingung sih Bu, soalnya kalau saya nyapa lagi terus nanti dicuekin, saya malu. Terus? Sebenarnya saya cuma butuh satu aja teman buat diajak curhat, cerita-cerita gitu deh. Terus saya juga sebenarnya pengen ikut ekskul biar makin banyak temennya. Jadi Stella tuh pengen ikut ekskul supaya Stella mendapatkan teman, ada yang diajak ngobrol, ada yang diajak curhat gitu. Iya Bu, bener banget. Saya nggak nyaman Bu kalau nggak punya teman. Soalnya kalau misalnya saya punya teman kan, saya jadi beban sekolahnya tuh kayak berkurang gitu deh Bu. Soalnya ada teman yang bisa diajak cerita, ngobrol-ngobrol gitu. Ya sih, Bu Yuni paham apa yang sedang Stella rasakan ya gitu. Memang namanya kita berada di lingkungan yang baru gitu ya, sekolah yang baru, terus kita nggak ada temen ngobrol, nggak ada yang setidaknya diajak curhat gitu. Memang sangat-sangat nggak nyaman gitu. Stella udah berusaha untuk mendekati mungkin ketua kelas gitu, atau enggak misalnya teman sebangkunya Stella gitu. Ya pura-pura nanya lah gitu, nanya apa gitu.
Hmm, sudah sih Bu, saya ngedekatin teman sebangku saya, tapi dia ya cuek gitu Bu. Kalau saya mulai duluan, iya sih dijawab, cuman kayak ya habis itu dia cuma jawab singkat, terus dia diem lagi, nggak pernah mau ngajak saya ngomong duluan gitu deh. Jadi Sala berharap nih ya gitu teman-teman baru ini mereka yang mengajak Sala berbicara begitu. Iya Bu, soalnya kalau saya terus saya nggak enak gitu deh Bu, nanti kayak banyak omong. Nah, sebenarnya memang banyak omong ya. Terus apa namanya, kalau Sala udah berusaha ngajak ngobrol gitu, terus Sala dicuekin gitu. Sala jadi merasa tertekan gitu ketika berada di sekolah, bukan begitu? Iya Bu, jadi sedih banget gitu, berat gitu. Ya. Memang sih kita pada dasarnya sebagai makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kalau misalnya apapun memang lebih nyamannya gitu ya, apalagi di sekolah berinteraksi dengan orang gitu ya, dengan teman-teman itu pasti lebih menyenangkan. Ya. Benar banget. Sekarang coba Sala pikirkan deh gitu. Hal apa sih yang sekiranya yang bisa Sala lakukan supaya bisa berbaur, bisa menyatu gitu dengan teman-teman? Hal yang bisa dilakukan biar bisa berbaur. Apa tuh kira-kira? Mungkin saya berhenti untuk bersikap cuek. Benar juga. Sering menyapa teman, membantu teman yang membutuhkan, dan mencoba untuk bersahabat dengan semuanya Bu. Bagus loh gitu, maksudnya Sela udah punya niatan baik ya gitu, maksudnya buat bisa merubah keadaan gitu supaya bisa teman-teman itu bisa pro ke Sela gitu, mau berteman dengan Sela, menerima keberadaan Sela gitu. Bu Yuni rasa itu ide yang bagus dan mungkin harus Sela nih harus yang memulai nih gitu, karena tidak bisa mungkin kalau teman-teman. Kalau gitu mungkin saya nanti bakal nyoba buat berinteraksi sama mereka deh Bu. Baik, Bu Yuni rasa Sela udah mendapatkan solusi yang tepat ini buat Sela ya gitu. Sekarang bagaimana dengan Sela? Apa Sela tuh mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Iya dong Bu, soalnya saya mau ngerasa nyaman sekolah di sini. Senang Bu Yuni mendengar jawaban antusiasnya Sela ya gitu. Karena Bu Yuni rasa Sela kan murid yang cantik ya, yang pintar pastinya, dan Sela pasti tahu apa yang terbaik buat Sela saat ini, ya kan? Iya Bu, saya senang banget sih kalau misalnya saya bisa laksanain semua yang tadi sudah saya ucapin. Terus juga saya pengennya Ini apa? pengennya semuanya terlaksana dengan baik deh pokoknya gitu. Ya, benar sekali. Bu Yuni berharap nih Sela mendapatkan apa ya yang Sela harapkan, apa yang Sela inginkan gitu, karena memang dari awal pertama kali Sela datang ke sekolahan ini ya untuk mengikuti ayah pindah tugas orang tua gitu, terus Sela merasa apa ya tidak nyaman berada di kelas, berada di sekolah gitu ya, karena Sela belum mendapatkan teman yang benar-benar pas nih ya, klik gitu ya di hatinya Sela gitu kan. Ya semoga dengan curhat seperti ini, dengan Sela datang ke sini, Sela sudah menyampaikan apa yang Sela rasakan gitu. Bu Yuni yakin nih gitu, Sela pasti bisa menghadapi semuanya ya gitu. Jadi semangat Sela yang tadi ini yang udah oke gitu ya, harus dilaksanakan supaya nanti Sela bisa mendapatkan teman yang baik. Iya Bu, pasti saya laksanakan. Saya juga janji mungkin saya bakalan merubah sikap saya semuanya. Tenang Bu Yuni dengarnya gitu, antusiasnya Sela ya gitu, supaya bisa nyaman ya berada di sekolahan ini gitu, pasti harus bisa. Memang
siapapun yang murid baru pasti akan mengalami permasalahan seperti itu ya, mengalami sedikit kesulitan beradaptasi gitu. Tapi ketika Sela udah mengetahui solusi yang tepat nih buat Sela gitu, Bu Yuni dukung gitu ya. Jadi nanti apapun gitu, kalau misalnya Sela merasa tidak nyaman, merasa butuh bantuan, Sela boleh kesini ya gitu. Kira-kira dengan kita berkonsultasi seperti ini, Sela sudah menemukan solusi yang tepat buat Sela. Apakah masih ada yang mau Sela sampaikan ke Bu Yuni? Untuk saat ini kayaknya udah cukup deh Bu. Udah cukup ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan Sela setelah menyampaikan permasalahan ini ke Bu Yuni? Saya ngerasa senang sih Bu, lega juga soalnya saya udah tahu nanti saya bakalan ngelakuin apa aja. Jadinya bisa punya banyak teman mungkin. Oh, ya. Berarti udah lega, udah plong ya. Udah nggak seperti tadi waktu baru datang gitu ya, kayaknya banyak sekali bebannya gitu. Ini udah enak ya, udah tahu nanti harus bagaimana, apa yang Sela lakukan. Bu Yuni harap juga itu benar-benar Sela lakukan gitu, supaya nanti Sela punya banyak temen gitu, Sela kerasan berada di Bontang ya gitu. Sela juga merasa senang bersekolah di SMP PDIP ini gitu, punya banyak teman dan bisa berinteraksi dengan mereka ya. Jadi setelah sesi konseling ini nanti berakhir, apa nih rencana Sela ke depannya? Mungkin saya mulai dari kelas dulu ya Bu. Cari temannya? Iya, Oh. ngedeketin teman sebangku saya dulu deh kayaknya. Ya, Berteman bagus. dulu. Nanti kalau saya sudah punya teman di kelas, baru saya ngikutin kegiatan ekstrakurikuler biar nanti temennya makin banyak lagi. Oh, ide yang bagus tuh ya. Saya kalau boleh tahu, Sela pengen apa? Ikut ekskul apa? Udah denger ada ekskul apa aja di sini? Kalau yang saya pengen sih ikut ekskul Venus sih Bu. Oh, lebih tertarik pada tari-tarian tradisional gitu. Iya Bu, Oh. kayak saya suka gitu ya ngelihatnya, mereka terutama Saman. Oh, pengen ikut saman, tari saman ya yang banyak itu ya. Iya Bu, kayak lucu aja gitu, mereka kan semuanya kompak terus keren gitu, cantik-cantik. Ya, betul. Berarti Sela nggak salah pilih nih ya. Berarti tepat sekarang Sela juga udah menemukan ya nak ya gitu apa yang Sela inginkan gitu. Sela juga udah bisa mencari solusi lah ya gitu. Tinggal bagaimana kesungguhan gitu yang harus Sela lakukan supaya nanti apa yang Sela niatin nih gitu jangan sampai stop di situ aja, tapi harus terrealisasikan dengan baik ya gitu. Jadi yang tadi mungkin mau menemui teman sebangku dulu gitu ya, baru nanti kemudian temannya banyak gitu kan. Intinya kalau kesungguhan itu pasti Sela bisa deh mendapatkannya ya. Terus itu apa nih Sela yang masih ada kan yang mau Sela sampaikan lagi? Kayaknya udah cukup deh Bu, nanti tinggal sayanya aja ngejalanin semua yang sudah saya rencanakan. Oke, sip, baik. Berarti kalau begitu kita bisa mengakhirin ya gitu konseling kita. Iya Bu, saya rasa udah cukup, terus saya juga udah tahu saya nanti bakalan ngelakuin apa aja. Jadi makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Pokoknya nanti setelah ini Sela nggak perlu takut lagi, nggak perlu ragu lagi. Kalau Sela mengalami masalah atau misalnya membutuhkan bantuan, silahkan datang ke sini. Bu Yuni dengan tangan terbuka gitu akan menerima Sela, ya. Oke, apakah masih ada pelajaran? Iya Bu, setelah ini saya ada pelajaran agama sama Pak Sal. Oh, Jadi gitu. saya mau izin pamit keluar ya Bu. Oke, baik sip. Terima kasih. Pokoknya Sela semangat ya, gitu. Pokoknya harus bisa melakukannya. Semoga nanti Sela semakin tambah kerasa nyaman ya sekolah di sini. Oke, silakan Sela. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.